adalah sebuah kebiasaan orang kaya membelanjakan uang mereka dengan membeli barang-barang yang sangat berharga, seperti rumah megah, juga mobil mewah, bahkan membeli hewan peliharaan yang eksotik dan sangat mahal. Kali ini kita bahas 9 hewan peliharaan termahal di dunia yang mungkin belum kalian ketahui. Ini adalah kumbang rusa jantan. Mereka suka menggunakan tanduk besarnya untuk menggigit. Kalian jangan coba-coba gigitannya. Mereka memakai gigitannya ketika bertarung dengan lawannya. Faktanya, pertarungan kumbang rusa adalah olahraga populer di beberapa bagian dunia, yang mana hal itu merupakan bagian dari apa yang membuatnya begitu mahal. Spesimen utama dari serangga ini berpotensi menghasilkan banyak uang bagi pemiliknya. Jadi ada binatang yang menjadi barang koleksi, namun bukan karena mereka lucu atau menggemaskan, tetapi ada juga hewan peliharaan untuk dilombakan. Tergantung pada jenisnya, kumbang rusa bisa tumbuh antara 2 hingga 5 inci panjangnya. Salah satunya adalah Lucanus cervus. Dia adalah jenis serangga darat terbesar di Eropa. Salah satu dari makhluk kecil ini dapat membuat kalian harus mengeluarkan uang hingga $89.000 atau sekitar 1.200.000.000 lebih. Ketika banyak orang berpikir tentang hewan peliharaan yang eksotis, simpanse yang ramah mungkin bisa menjadi pilihan. Mereka telah disayangi selama beberapa dekade oleh orang yang tidak mempunyai pasangan hidup. Bahkan mendiang Michael Jackson pun pernah memilikinya. Kalau kalian berminat memilikinya, pertama-tama kalian harus memeriksa apakah mereka legal di tempat kalian tinggal. Tidak ada peraturan federal yang mengatur kepemilikan hewan peliharaan ini. Tetapi 19 negara bagian memiliki larangan atas kepemilikan simpanse, termasuk California dan New York. Simpanse adalah hewan peliharaan yang membutuhkan perawatan khusus, dan mereka bisa berbahaya jika diprovokasi atau tertekan dalam situasi tertentu. Tapi jika kalian punya uang untuk menyediakan 4 pon makanan setiap hari dan memelihara habitat yang cocok untuk primata dan mendapatkan izin kepemilikan, kalian dapat memiliki sahabat simpanse kalian sendiri dengan harga sekitar $60.000 atau sekitar 800 juta lebih di Amerika. Mahal banget kan? Mendingan kalian punya pasangan hidup deh. Simpanse rata-rata bisa hidup hingga 60 tahun. Sepertinya kalian belum pernah melihat singa berbulu putih kan? Secara nyata, itu karena populasi mereka sangat jarang. Mereka bahkan tidak terlihat di alam liar sampai tahun 1938. Dan bahkan saat itu mereka sangat sedikit. Warna putih bulunya disebabkan oleh mutasi genetik gen resesif yang harusnya ada pada ibu dan ayahnya. Tapi anehnya, singa putih bukanlah albino. Mereka adalah hewan dari mutasi yang tidak terlalu parah dalam gen yang menyebabkan albinisme. Singa putih dapat dikawinkan untuk penangkaran, tetapi hanya melalui perkawinan sedarah. Perkawinan ini membawa risiko yang signifikan untuk masalah genetik lainnya, seperti penurunan kesuburan dan cacat fisik. Inilah sebabnya mengapa mereka sangat jarang terlihat di kebun binatang. Membeli sepasang dari mereka, sepertinya kita membeli sebuah mobil sport kelas atas. Seekor singa putih bisa berharga hingga $140.000 atau sekitar 2 miliar rupiah lebih. Kalian bisa melihat mereka di beberapa tempat di Eropa dan Asia, termasuk Taman Safari West Midlands di Inggris, kebun binatang di Prancis, dan Taman Safari Bukit Gambang di Malaysia. Tetapi jika kalian berada di Amerika Utara, hanya ada satu tempat, yaitu kebun binatang Toronto, yang mana 4 anak singa putih lahir pada tahun 2015. Kuda Arab adalah ras kuda yang bagi orang Arab mereka adalah raja. Ini adalah salah satu ras tertua di dunia. Beberapa bukti arkeologi menunjukkan bahwa kuda Arab atau kuda yang sangat mirip dengan mereka dikembangbiakan di semenanjung Arab 4.500 tahun yang lalu. Karena pembiakan yang selektif, mereka memiliki semua sifat yang baik. Mereka adalah kuda yang ramah dan punya kemauan untuk bekerja sama dengan manusia. Semangat mereka sangat tinggi, punya kewaspadaan dan mempunyai struktur tubuh dan otot yang atletis. Kuda Arab adalah salah satu ras kuda paling populer di dunia, mendominasi olahraga pacuan kuda dan ketangkasan berkuda. Dengan semua kelebihan fisik dan sifat-sifatnya yang ramah, kalian harus mengeluarkan sekitar $100.000 atau 1,4 miliar rupiah untuk memilikinya. Menjaga kesehatan mereka dan menyediakan makanan mereka juga tidak murah loh. Kupu-kupu Morpho aurora yang ditemukan dan dijual oleh kolektor serangga, kondisinya sudah mati dan diawetkan saat penjualan dilakukan. Tapi itu adalah spesimen yang benar-benar unik. Hewan itu sangat aneh dan kemungkinan besar tidak akan pernah ditemukan lagi dalam hidup kita. Dia berasal dari Peru dan Bolivia. Morpho aurora adalah serangga cantik yang ukurannya lebih kecil dari kupu-kupu Amerika Utara. Dengan pola warna kristal yang menakjubkan, kebanyakan kupu-kupu memiliki 4 sayap, namun spesimen Morpho aurora yang dijual ke kolektor memiliki 5 sayap.
Meski sayap kelima itu kecil, namun hal itu cukup mengangkat spesimen ini menjadi kupu-kupu yang sangat langka. Kupu-kupu itu dijual seharga $195.000 atau sekitar 2,8 miliar rupiah lebih. Ini bukan hewan peliharaan yang kalian bisa beli, karena Sir Lancelot de Labrador, atau lebih tepatnya Sir Lancelot Encore, hanya ada satu di dunia pada waktu itu. Di tahun 2008, Nina dan Edgar Otto kehilangan Sir Lancelot karena kanker. Untungnya Edgar adalah putra salah satu pendiri Naskah yang legendaris, yaitu Edward Otto. Artinya pasangan itu memiliki banyak uang. Mereka mencoba menghidupkan kembali hewan peliharaan mereka dengan cloning. Upaya itu menelan biaya $155.000 atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Dan cloning itu sangat berhasil. Cloning itu melahirkan Sir Lancelot Encore yang memiliki kepribadian dan tingkah laku yang sama persis dengan aslinya yang telah mati. Dan dia juga berhasil menjadi ayah dari 8 anaknya. Sir Lancelot bukanlah hewan peliharaan pertama yang berhasil di-cloning. Seorang wanita Texas sebelumnya telah membayar $50.000 atau sekitar 700 juta untuk mengkloning kucingnya, Little Nicky. Tetapi Lancelot adalah anjing cloning pertama yang membuat pemiliknya sangat senang memilikinya kembali. Awalnya anjing ini dikembangbiakan untuk mengamankan kawanan ternak dan itu dimaklumi dengan tubuhnya yang besar seperti monster. Tapi seperti kebanyakan anjing, mereka juga ras anjing yang ramah. Spesimen ini cukup langka dan telah menjadi simbol status terbaru di antara orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 2009, seorang wanita Cina membelinya dengan harga $500.000 atau sekitar 7 miliar rupiah. Dan 1 tahun kemudian, spesimen lain dihargai $1,47 juta atau sekitar 14 miliar rupiah. Tetapi pada tahun 2011, rekor itu terpecahkan ketika seorang taipan Cina membayar $1,5 juta atau sekitar 21 miliar rupiah untuk Big Space. Seekor behemoth sebesar 180 pon, yang mana peternak di sana memanggilnya spesimen yang sempurna. Yang menarik adalah anjing ini baru berusia 11 bulan ketika dia dibeli, artinya dia bahkan belum mencapai usia yang dewasa. Dia anjing paling mahal, rekornya bisa dipecahkan dengan anjing mastiff yang lainnya. Namun sepertinya tidak dalam waktu dekat ini. Menurut kabar, anjing ini termasuk yang paling langka dijual di pasar terbuka. Sapi Holstein adalah sapi paling berharga karena produksi susunya yang tinggi dan temperamennya yang jinak. Seekor sapi bernama Missy disebut sebagai ratu berkembang biak. Missy dijual di pelelangan pada tahun 2009 kepada seorang pembeli di Denmark dengan harga $1,2 juta atau sekitar 17 miliar rupiah. Menjadikannya sapi kelima yang terjual lebih dari $1 juta dan sapi termahal yang pernah dijual. Itu belum apa-apa. Dia juga juara utama di pertunjukan nasional musim gugur tahun 2009. Pada tahun 2011, Missy dinobatkan sebagai Supreme Grand Champion of All Breed di World Dairy Expo di Madison, Wisconsin. Lalu Missy dinobatkan sebagai Supreme Grand Champion of All Breed di Royal Agriculture Winter Fair di Toronto, Ontario pada tahun 2011. Materi genetiknya sekarang akan digunakan untuk membantu meningkatkan produksi susu Holstein di seluruh dunia. Green Monkey adalah kuda pacuan murni, keturunan kuda jantan legendaris Northern Dancer. Usianya baru 2 tahun ketika dia dijual di balai lelang pada tahun 2006. Kuda ini laku dengan harga tertinggi yang pernah dibayar untuk seekor kuda. Yang luar biasa, yaitu laku senilai $16 juta atau sekitar 229 miliar. Harga mahal kuda ini tak sebanding dengan prestasinya sebagai kuda balap. Green Monkey hanya mengikuti lomba 3 kali sebelum ia pensiun. Bahkan ia hanya bisa mengakhiri balapan di peringkat ketiga. Meski menjadi favorit pemenang saat itu, ia hanya menghasilkan $10.440 saja. Setelah pensiun, ia tinggal di Florida sebagai pejantan pemberi benih. Itulah 9 hewan peliharaan termahal yang pernah dibeli dan dipelihara oleh orang-orang kaya selama ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa.